Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wajid alladzi lam yakul lahu waladun wala walid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahid. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشاهد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد القائد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه الذين صحبوه في الرخاء والشدائد أما بعد. Bapak-bapak yang saya muliakan, para ustadz, para haji, para ajengan tokoh masyarakat yang saya hormati pula, para jamaah secangkir hikmah yang saya cintai, dan para pecinta kopi yang saya sukai juga. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kasih sayang, rahmah, hidayah dan taufiknya kita masih diberi kenikmatan yang besar, masih bisa bertatap muka, wabil khusus masih bisa menimba ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang menjadi penerang kita. Dengan adanya ilmu kita jadi bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena itulah maka ngaji sangat penting sekali. Hadirin rahimakumullah, kemudian salawat, salam dan barokah kita doakan semoga surah limpah atas kekasih utama kita, baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pengikutnya ila akhiril zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang baik, umat yang sangat mencintai dan mengikuti nabinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang Asmaul Husna. Mungkin bapak-bapak tadi udah membaca semua Pak ya? Udah, bahkan udah yang hafal di luar kepala, udah hafal semua. Nah, sudah kita terangkan dari Asmaul Husna yang pertama Allah, sampailah kita pada Asmaul Husna yang ke-65 Al-Wajid. Betul? Al-Wajid. Ada yang tahu artinya apa? Ada yang tahu artinya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah orang ngerti. Ya bersyukur dulu ngaji, ada yang datang, ada yang menerangkan kan gitu ya. Bapak-bapak pernah mendengar istilah ini enggak? Manjadda. Nah itu udah hafal semua. Manjadda wajada. Apa artinya Pak? Ya, betul. Manjadda, barang siapa yang mau bersungguh-sungguh, wajada, maka dia akan menemukan hasilnya, akan menuai hasilnya. Jadi wajada itu artinya menemukan, mendapatkan. Kemudian wajid, yang mendapatkan. Maka orang yang menemukan sesuatu namanya al-wajid. Seperti menemukan barang yang hilang, ya, nuqatah umpamanya namanya wajidul nuqatah. Kalau yang hilang itu fulus, berarti wajidul fulus. Wah, gitu ya. Apalagi itu? Macam-macam. Maka secara bahasa al-wajid artinya yang mendapatkan. Kalau dinisbahkan, dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka al-wajid tentu maknanya berbeda. Berarti al-wajid maknanya adalah zat yang maha mendapatkan, zat yang maha menemukan, zat yang maha memperdapati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah al-wajid huwa alladhi yajidu kulla ma yuridu wala yafutuhu syai'un. Al-wajid artinya adalah zat yang mendapatkan segala apa yang dia inginkan. Jadi kalau seseorang
memburu suatu cita-cita, pengen bisa beli ini, pengen mendapatkan gelar ini, berarti dia seorang yang sudah wajib, sudah sukses mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau kita kan kadang-kadang Pak ya, ditunggu-tunggu nih gajinya hari Rebo mau bayar utang sama kita nih, sampai sore, sampai malam, jam 12 malam nggak datang juga. Berarti kita gagal ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menzahirkan, untuk menampakkan kekasihnya, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cahayanya Nabi ini sempat ada pada baginda Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah menghendaki ingin menzahirkan dengan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya nabi-nabi terdahulu. Akhirnya Allah sampaikan dari silsilah Nabi Allah Adam alaihissalam sampai ke Sayyidina Abdul Muttalib, sampai ke Sayyidina Abdullah, sampailah tercipta jasad mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pengen menzahirkan. Zahir enggak akhirnya Nabi Muhammad? Zahir. Berarti Allah al-wajid, zat yang maha mendapatkan apa yang dia inginkan. Wala yafutuhu syai'un, dan tidak pernah terlepas yang dia inginkan, pasti dia dapatkan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah paham Pak? Sudah paham, alhamdulillah. Sangat simpel kita memahami, mudah sekali ya. Kemudian bagaimana cara kita berakhlak dengan Asmaul Husna ini? Karena Asmaul Husna ini pada hakikatnya adalah suatu ajaran tentang filosofi sifat-sifat Allah yang diaplikasikan untuk manusia, untuk hamba-hambanya. Contoh Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa Bapak-bapak? Yang maha pengasih. Berarti kita mencoba menjadi Rahman juga, walaupun bukan maha pengasih. Kita jangan bakhil, kita kasih saudara kita pertolongan, bantuan, baik yang muslim ataupun yang non muslim, kita bantu. Itu Ar-Rahman ya, paham ya Pak ya? Jadi kita aplikasikan. Maka Al-Wajid juga sama. Maka yang pertama kita praktekkan, yang kita terapkan dalam diri kita, bahwa kita wajib meyakini bahwa Al-Wajid termasuk Asmaul Husna. Jadi nggak boleh diingkari. Asmaul Husna Al-Wajid, sudah tahu artinya tadi ya, zat yang maha mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan Al-Wajid dalam kehidupan kita? Wa ayyakuna wajidan lima la budda lahu min ilmi adh-dhahiri wal batin wal 'amali bihima. Yang kedua adalah berusaha ya, untuk mendapatkan apa yang wajib, apa yang harus ada pada diri kita Pak. Kira-kira apa Pak? Kita pengen bahagia Pak? Dunia dan akhirat. Kita pengen dapat ridha Allah, kita pengen ibadah kita diterima, ya enggak? Iya, maka kita wajib apa? Kita wajib berusaha mendapatkan apa yang harus ada pada kita, yaitu ilmu zahir dan batin. Ilmu apa? Zahir dan batin. Wal amal biha, dan juga enggak cuma ngaji Pak, enggak cuma dapat ilmu, punya ilmu tapi enggak diamalin. Saya enggak. Bapak-bapak punya jurus silat, ya, bisa menghancurkan yang sudah hancur umpamanya. Depan, latihan, ketemu musuh depan, enggak dipakai, kalah enggak? Kalah. Jadi kalau punya ilmu diamalkan, maka yang harus kita lakukan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa itu? Punya ilmu lahir dan batin dan diamalkan. Apa itu ilmu zahir? Ilmu zahir itu ilmu yang menyebabkan ibadah kita sah Pak. Contoh, kalau sholat boleh nggak pakai peci? Nggak boleh. Lagi sholat pakai peci? Nggak boleh. Nggak, maksud saya bukan itu ya. Maksud saya ketika orang hendak sholat harus menutup aurat, harus suci dari najis dan hadas ya. Dalam pelaksanaan sholat tidak boleh melakukan gerakan-gerakan lebih dari 3
alif garuk sana, garuk sini, injak sana, injak sini. Itu ilmu apa? Kita pakai, ya. Paham Pak ya? Ilmu zahir. Termasuk ilmu membaca Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, ada tajwidnya, kita belajar dan kita praktekkan, ya. Ilmu haji, sebelum pergi haji belajar manasik dulu. Jadi jangan tiba-tiba langsung sana pesan tiket mau ke Mekah, mau ngapain, mau haji, nggak bisa ngapain di sana. Nah, jadi ilmu zahir itu namanya Pak ya, ilmu tentang ibadah yang menjadikan sah atau tidaknya. Yang kedua adalah ilmu batin. Bukan kebatinan Pak, ilmu nerawang di sini ada jin, bukan. Yang dimaksud ilmu batin adalah ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu bagaimana caranya agar ibadah kita diterima oleh Allah. Saya ulangi, ilmu yang dengan ilmu itu ibadah kita diterima oleh Allah, karena tidak semua ibadah yang sah itu diterima oleh Allah. Contoh, percaya nggak percaya, kudu percaya. Ketika seseorang sholat udah bener namanya nih ya, udah sesuai syarat rukunnya, maka sholat yang dikerjakan ini punya potensi diterima atau tidak. Maka diangkat oleh malaikat pencatat amal, ini pahala sholat, amal dat sholat diangkat ke langit. Di langit pertama atau kedua dan seterusnya akan dites. Ini sholatnya siapa? Ini sholatnya Pak ini. Baik, dia suka ghibah enggak? Suka sombong apa enggak? Suka menyakiti tetangganya apa enggak? Kalau jawabannya iya, turun. Enggak bisa diterima Allah. Kira-kira paham Pak ini Pak? Puyeng nggak Pak? Kok puyeng? Belum ngaji udah? Puyeng? Baru bilangin udah? Artinya gini, ternyata memang kita harus berusaha benar-benar manjada. Berusaha lah Pak. Kita ngaji, kita beramal, kita amalkan ilmu yang kita kaji, berusaha. Insya Allah, kalau usaha kita benar-benar akan mendapatkan hasilnya apa? Sa'adatul darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu ilmu batin namanya. Sholat bagus, baca Quran bagus, tapi hati nggak ikhlas. Kalau gitu kagak usah sholat, kagak usah baca Quran. Ya lebih parah lagi Pak, masih mending kita berusaha walaupun belum diterima Allah. Yang penting kita selalu berusaha. Barangkali usaha kita ini yang ikhlas dan tulus kepada Allah akan menurunkan rahmah Allah kepada kita sehingga ibadah kita diterima walaupun masih kurang bagus. Karena apa? Karena Allah Maha Al-Halim, Maha menunggu bagaimana ibadah Bapak ini akan semakin baik atau tidak. Ya, inilah tentang kewajiban kita terhadap al-wajib. Penerapan kita adalah kita berusaha untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu kita, baik ilmu zahir maupun batin. Nah, gitu aja. Ngaji kita selesai ya, alhamdulillah. Kopinya udah selesai belum? Oh, belum selesai. Nah, ini untuk al-wajib sudah selesai. Yang kedua filosofi apa tadi ya? Iya, begini Pak, karena mayoritas orang itu kalau ngopi segelas Pak, secangkir Pak, jadi nggak mungkin sebaskom hikmah, gitu. Nggak mungkin seteko juga ya. Iya, jadi secangkir, itu banyak secangkir-cangkir, segelas-gelas Pak ya. Ya, kalau dua berarti dapat bonus. Jadi gini, maksudnya adalah kita itu hanya sekedar nama, tapi kita pengen buat wadah, ya, untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang agama ini, mengajak untuk beribadah terus dan sebagainya, agar lebih dekat kepada Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirnya sesepuh kita dari secangkir hikmah yang zaman dulu membuat nama. Ini kalau ngajinya di masjid aja nih, di ruang tengah Pak, dijamin yang berangkat cuma 7-6 orang gitu ya. Gimana caranya? Ada kopi. Oh, ya udah. Kalau secangkir kopi kayaknya nggak cocok, itu adanya kan di pos ya Pak. Secangkir kopi di pos. Nah, jadilah secangkir hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu perpaduan antara ilmu yang kuat, yang utuh, yang penuh, dan amaliyah yang kuat juga. Artinya apa? Kita pengen menyampaikan dan membantu agar manusia, teman-teman kita ini bisa mendapatkan ilmu dan amal yang salih, ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Maka kita bikinlah namanya secangkir hikmah.
hikmah. Hikmah itu ilmu yang bagus, ilmu yang menyebabkan hamba Allah ini dekat kepada Allah, jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ya, tapi intinya kenapa enggak 2 cangkir? Karena biasanya enggak enak. Enakan cuma secangkir aja. Gitu aja ya. Kalau mau 2 cangkir, yang cangkir sekarang buat malam, besok 1 lagi. Gitu. Jadi ngajinya 2 kan? 2 kali. Gitu ya. Kira-kira paham Pak ya? Ya, bukan segelas, memang sengaja cangkir. Kenapa? Filosofinya adalah kita ada pegangan Pak. Kita akan selalu memegang. Kalau cangkir itu walaupun minumannya itu dingin banget atau panas banget, masih bisa kita pegang. Kan cangkir ada itunya ya, cangkir. Tapi kalau gelas, nah ini kan cangkir nih, masih bisa kita pegang ininya, walaupun panas banget ya, bisa. Tapi kalau gelas nggak bisa Pak. Itu kenapa kita pakai cangkir, walaupun prakteknya pakai gelas. Bibi kasih jelasin. Nah intinya pengen ngaji santai Pak, bisa sambil udut, ambil makan, ambil minum, yang santai gitu ya. Karena ada semua doyan medang semua, doyan ngopi, doyan ngeteh macam-macam gitu. Karena ya udah kita serbu mana yang senang, kan begitu Pak ya. Nah ya udah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan secangkir hikmah nggak usah berganti menjadi segentong hikmah, cukuplah secangkir aja, kita bisa ngaji dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat mengamalkan al-wajib. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.